Berapa banyak juga orang-orang yang kemudian takut kena COVID, akhirnya melayani, akhirnya baca Alkitab dan berdoa hanya semata supaya dia mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Saya tanya, bagaimana ya saya bisa tahu kalau saya sedang mengandalkan Tuhan atau mengandalkan manusia? Berapa banyak orang Kristen yang kemudian melihat relasi dengan Tuhan itu seperti seakan-akan intimidatif. Apa orang Kristen merasa kalau nggak masuk, kalau nggak datang ke gereja, nggak kebaktian, nggak kasih persembahan, nggak melayani, nanti gue dihukum. Mari kita langsung melihat di sesi yang terakhir di bagian ini, yaitu di Keluaran pasal 7. Kita akan banyak melihat nanti sampai ke pasal ke-12. Tapi kita akan coba lihat satu demi satu apa yang kita bisa pelajari pada waktu bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir ya. Mari kita baca lebih dahulu ya Keluaran pasal yang ke-7. Saya akan bacakan ayat 1 sampai 13 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkan orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka." Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, demikianlah diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Ayat 8. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular." Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ya, demikianlah firman Tuhan buat kita sekalian. Kita berbahagia kalau kita melakukan firman dalam hidup kita hari lepas hari. Nah, saudara sekalian, kita masuk dalam pasal sebuah episode yang baru di dalam perjalanan Musa dan Harun ketika Tuhan memanggil mereka untuk melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Dan ini sangat menarik karena ayat yang ke-9, apabila Firaun berkata kepadamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu. Jadi tongkat ini menjadi satu simbolisasi yang sangat menarik, yang pada waktu kita melihat tongkat itu di dalam perjanjian baru menjadi representasi gembala yang kemudian menggembalakan domba-dombanya, domba-domba Tuhan. Jadi gembala itu punya satu alat yang selalu dipakai untuk membawa para dombanya itu berjalan seperti yang gembala itu inginkan. Nah, pada saat yang sama kalau kita melihat Musa dan Harun, tongkat itu juga yang dipakai Tuhan untuk menyatakan mujizat. Jadi kalau kita lihat bagian ini saja, cara Tuhan bekerja di dalam bangsa Israel ketika Israel ini ingin digembalakan sebagai domba, tongkat itu bukan hanya mengerahkan, tetapi juga menyatakan akan pribadi Allah. Ini bagus sekali ya. Jadi kalau kita melihat tentang kita sebagai domba dalam konteks zaman ini, zaman sekarang ini, maka kita sadar gembala itu menggunakan juga tongkat untuk mengarahkan kita. Jadi kalau tongkat mengarahkan kita, caranya dengan salah satunya menyatakan mujizatnya, menyatakan tanda-tandanya di dalam perjalanan hidup kita. Nah, kalau kita mau merefleksikan dalam kehidupan kita hari lepas hari, tentu saja kita harusnya melihat tongkat sang gembala ya dalam kehidupan kita ya.
yang tidak hanya mengarahkan kita untuk melakukan sesuatu dengan sebuah tujuan misi yang khusus, tetapi juga melalui tongkat tersebut kita bisa melihat bagaimana Tuhan memelihara perjalanan hidup kita. Nah, kita tidak akan highlight itu terlalu lama karena kita hari ini akan banyak sekali menjelaskan tentang kemuliaan Allah yang dinyatakan di dalam perjalanan bangsa Israel ketika bangsa Israel ini dipakai untuk menjadi gambaran bagaimana Allah yang mulia itu menyatakan tulah kepada Mesir. Sehingga kemudian Firaun yang mengeraskan hati mau tidak mau harus melepaskan Israel ini keluar dari tanah Mesir ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengawalinya dengan beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana kemudian ayat yang ke-11, Firaun memanggil orang berilmu dan ahli sihir dan melakukan seperti yang dilakukan oleh Musa dan Harun, yaitu tongkat itu juga bisa berubah menjadi ular, walaupun kita tahu tongkatnya Musa itu kemudian berubah menjadi ular dan memakan, ya, ayat yang ke-12 ya, menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Jadi kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-12 dan ke-13 di pasal 7, ayat yang ke-14 adalah tulah yang pertama. Jadi kalau kita melihat kenapa kok ada tulah, salah satu alasan tujuan pemberian tulah adalah bagaimana Tuhan itu sedang menyatakan kemuliaannya melampaui semua dewa-dewa yang dipercaya oleh orang Mesir. Ya, contoh ya, misalnya yang pertama Keluaran 7:4-5, 12 sampai pasal 12 ayat 12 juga jelas sekali bahwa pemberian tulah untuk menunjukkan bahwa Jehovah atau Yahweh itu adalah Tuhan yang berdaulat dan berkuasa. Karena dia berkuasa, berarti dia harus menunjukkan bahwa ada hal-hal lain di tengah-tengah dunia ini yang juga bisa dinyatakan di dalam bentuk mujizat. Jadi hal supranatural, saudara sekalian, janganlah menjadi satu parameter untuk kita melihat iman kita itu bersandar kepada mujizat-mujizat tersebut. Karena kita juga bisa melihat di dalam Keluaran pasal 7 ini orang yang tidak mengenal Tuhan pun bisa melakukan mujizat yang sama. Jadi untuk menunjukkan bahwa dialah Tuhan, Tuhan Allah itu menyatakan tulah-tulahnya. Yang kedua adalah bukan hanya untuk menunjukkan bahwa dialah Tuhan, tetapi yang kedua, Tuhan ingin menunjukkan ciri khas naturnya. Nah, ini bisa dilihat nanti dalam Keluaran pasal 8 ayat 6 ya. Keunikannya, ya, kekuatan dan kuasanya. Jadi bukan hanya sekedar kekuasaannya, tetapi juga ada keunikan. Maka waktu kita bicara tentang keunikan, hal-hal yang bertolak belakang dari apa yang dipercaya oleh para orang Mesir ini terhadap dewa-dewanya, itu menjadi penekanan kita hari ini untuk menjelaskan apa sih yang unik dari Tuhan kita ketika dia menyatakan mujizatnya melalui tulah. Yang ketiga, tujuan pemberian tulah adalah untuk menunjukkan ada sebuah keintiman antara bangsa Israel dan juga Tuhannya. Jadi hal yang khusus, hubungan yang khusus, relasi yang khusus ditunjukkan di dalam pemberian tulah-tulah ini. Ya, nanti kita akan melihat lebih jelas ketika kita mengeksplorasi tentang tulah ini. Juga yang terakhir adalah tulah diberikan untuk mengalahkan konsep dewa-dewa orang Mesir yang saat itu mereka percayai. Ya, Roma 9 ayat 17 itu jelas sih, tujuan pemberian tulah dikatakan demikian. Itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Nah, ini Roma 9:17 dikutip oleh Rasul Paulus untuk melihat tentang apa yang terjadi pada nenek moyang mereka terdahulu. Oke, kita langsung saja ya. Kita lihat coba pasal 7 ayat 14, yaitu tulah yang pertama, air menjadi darah. Lembaga Alkitab Indonesia memang menempatkan kata tulah menjadi gambaran apa yang terjadi pada bangsa Mesir saat itu. Nah, kata tulah sendiri memang sulit sekali untuk bisa dipahami secara jelas apa maknanya atau apa artinya tulah itu. Misalnya ya, di Keluaran 11 ayat 1, aku akan mendatangkan satu tulah lagi. Nah, ini pasal 11 ayat 1. Nah, kata tulah itu bisa juga diartikan penyakit. Bisa juga diartikan sebuah serangan. Sedangkan dalam Keluaran pasal 12 ayat yang ke-13, kata tulah itu dikatakan tentang sebuah kemusnahan. Ya. Bisa diartikan wabah penyakit, bisa diartikan tentang serangan-serangan binatang. Jadi kata tulah ini
tidak secara definitif menjelaskan sebuah unsur tertentu, tapi yang bisa kita tekankan adalah dampak dari tulah tersebut, yaitu hal-hal yang sifatnya itu mujizat, melampaui akal pikiran manusia, tetapi mengakibatkan hal yang negatif, yaitu kematian, kesengsaraan, dan lain sebagainya. Nah, ini pengertian tentang kata tulah itu sendiri, karena dipakai kata tentang kemusnahan, sebenarnya lebih kepada ke sana ya. Walaupun nanti unsur-unsur di dalam kemusnahan itu bisa berbagai macam. Nah, pasal 7 ayat 17 dikatakan demikian. Sebab itu beginilah firman Tuhan, itulah pertama ya. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah. Dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan di dalam wadah kayu dan wadah batu. Jadi menarik sekali, pasal yang pertama, pasal yang ketujuh, tulah dibuka dengan air menjadi darah. Jadi rangkaian 10 tulah diawali dengan mujizat air menjadi darah. Dan kalau kita langsung jump in ya, loncat kepada pasal yang ke-10, kita kemudian juga ingat bahwa di dalam tulah yang terakhir juga ada kaitannya tentang unsur darah. Ya, yaitu anak sulung meninggal dunia, lalu ada menorehkan di atas pintu. Jadi tulah di dalam konteks bangsa Mesir ini mengeraskan hati diawali dengan bagaimana pemahaman tentang darah dalam tradisi kuno ini jelas sekali dinyatakan. Tulah pertama, air menjadi darah. Tulah yang terakhir, yaitu anak sulung meninggal dunia, dan mereka yang melaburkan darah di atas pintu akan dilewati oleh malaikat pencabut nyawa. Jadi darah ini menjadi gambaran yang sangat nyata tentang arti kehidupan. Sebenarnya itu yang mau dinyatakan. Jadi pesan pertama yang Tuhan nyatakan ketika air menjadi darah sebenarnya ingin sekali untuk menekankan, yaitu Hathor, yaitu Dewi Langit dan Ratu Surga yang melindungi ikan-ikan kecil di dalam sungai Nil ini. Juga ada Neith namanya, ya, Dewi Perang zaman kuno yang melindungi ikan-ikan besar di dalam sungai Nil ini. Jadi kalau air menjadi darah, mereka yang ada di dalam ekosistem air tersebut akan serta-merta langsung mati. Ya. Nah, kalau kita melihat dalam bagian ini lebih dalam lagi, kalau kita lihat Firaun itu mempersembahkan anak laki-laki orang Ibrani juga dibuang ke sungai Nil, Keluaran 1 ayat 22. Jadi sungai Nil ini bukan hanya sekedar air untuk memberikan kehidupan kepada bangsa Mesir, tetapi juga dipercaya di mana dewi-dewi itu tinggal di sana. Salah satu yang menarik lagi adalah dewa buaya sungai Nil yang merupakan saingan utama dewa matahari. Ya, ini semuanya ada di ensiklopedia Alkitab sebenarnya, tapi saya akan coba merefer ini mengkaitkannya dengan apa yang terjadi pada bangsa Mesir dan aplikasinya. Jadi peristiwa berubahnya sungai Nil menjadi darah ini paling tidak ada 10 dewa orang Mesir yang dipermalukan. Ya. Jadi dewa-dewa yang 10 ini jadi Num, Sati, Hapi, Osiris, Hathor, Neith, Sobek, Apepi, Tauret, dan Nu. Itu dewa-dewi yang dipercaya oleh bangsa Mesir yang menjaga ekosistem melalui sungai-sungai dan air di dalam sungai Nil tersebut. Artinya bangsa Mesir ini percaya bahwa perlindungan mereka itu berdasarkan kepada dewa-dewi yang menjaga sungai Nil yang dianggap keramat oleh orang Mesir saat itu. Yeah. Jadi poin yang pertama sebenarnya apa sih yang Tuhan nyatakan melalui air menjadi darah? Yang mau ditekankan adalah ketika orang Mesir percaya bahwa ada dewa-dewi yang bisa memberikan perlindungan kepada mereka yang tinggal di dalam sungai Nil. Yeah. Yang kemudian semuanya itu diluluh lantakan dengan serta-merta pada satu kali tulah yang pertama. Nah, saya waktu melihat bagian ini langsung bisa menyimak sebuah pesan, yaitu manusia, representasi bangsa Mesir, adalah orang yang selalu mencari perlindungan atas segala sesuatu dalam hidupnya dengan apa yang bisa dia andalkan.
Jadi dia membuat sebuah konsep tertentu tentang Tuhan yang kemudian tanpa sadar itu menjadi andalan mereka yang bisa melindungi kehidupan manusia. Dan saat ini terjadi, diluluhlantakkan oleh Tuhan, air menjadi darah. Ini memberikan pesan yang sangat kuat bahwa hidup manusia itu sangatlah rapuh, saudara sekalian. Ya. Karena sangat rapuh, manusia pada dirinya sendiri membutuhkan sesuatu yang bisa melindungi dirinya. Ya. Nah, apa yang bisa melindungi dirinya seringkali itu menjadi andalan dirinya sendiri. Nah, ini kalau kita lihat dalam konteks ini, macam-macam tradisi dan kultur itu bisa punya manifestasi yang berbeda ya. Ya misalnya contoh kalau di orang Batak itu ada ulos. Ulos juga dipercaya sebagai sumber perlindungan misalnya ya. Sebuah kain yang panjang. Saya pernah juga cerita kalau orang menikah itu selalu dikaitkan di sana. Atau juga mungkin ada dalam tradisi-tradisi tertentu ada minuman, makanan misalnya. Atau ada meja sembahyang. Atau ada orang juga yang menaruh cermin di depan pintu. Atau banyak hal yang mereka yakini bisa memberikan sebuah perlindungan. Tetapi aspek yang sangat faktual, yang sangat sederhana adalah ketika manusia itu mencari perlindungan kepada hal-hal yang sifatnya materi atau koneksi. Kalau kita ngomong materi ya bisa jadi prestasi, kedudukan, uang, harta, dan sebagainya. Tapi juga ada koneksi. Kita berharap kalau kita mempunyai koneksi yang lebih banyak, apalagi dengan orang-orang tertentu yang penting, yang terkenal, hidup kita tuh akan terasa lebih aman dan nyaman. Ya sejujurnya ya, kalau kita lihat dalam situasi seperti ini ya kenapa sih kok orang bisa begitu mengandalkan manusia? Karena faktanya memang orang yang tidak punya koneksi, nggak punya kesempatan atau akses tempat tidur misalnya ya, kalau kena sakit misalnya. Ya, beberapa orang yang punya koneksi dokter atau rekan tertentu ya dibantu lah. Ya saya sendiri juga tidak ngomong secara naif ya lalu kita nggak membutuhkan itu. Tetapi ini pesan yang pertama bahwa manusia sekalipun, bahkan dewa-dewi sekalipun bagi orang Mesir pada saat tulah pertama terjadi, itu menunjukkan bahwa tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Jadi kemuliaan Tuhan itu harusnya dinyatakan di dalam diri pribadi Tuhan itu sendiri. Selama kita tidak menaruh pengandalan kita di dalam Tuhan itu sendiri, maka sangat mudah sekali, sangat besar sekali potensi bagi kita untuk mengandalkan apa yang bukan Tuhan. Yaitu tadi yang aku bilang ya, koneksi, materi, tradisi yang kita percaya, yang kita yakini misalnya, itu membuat kita kemudian tanpa sadar itu shifting. Ya. Dan pesan yang pertama di dalam tulah ini sangat jelas sekali bahwa dewa-dewi yang menjaga sungai Nil, yang menjaga ekosistem sedemikian, yang dianggap itu menjadi sebuah perlindungan bagi orang Mesir, diluluhlantakkan pada satu kali langsung terjadi air menjadi darah. Jadi tulah yang pertama kita diingatkan tentang kemuliaan Tuhan yang dinyatakan di dalam diri Tuhan itu sendiri. Mungkin teman-teman dan saudara sekalian juga bertanya-tanya, bagaimana ya saya bisa tahu kalau saya sedang mengandalkan Tuhan atau mengandalkan manusia? Sebenarnya hal yang sederhana dalam sebuah buku dikatakan seberapa banyak waktu Anda habiskan untuk mencari sesuatu yang di luar Tuhan, itu menunjukkan siapa diri Anda yang sesungguhnya. Sebenarnya sesimpel itu sih. Ya. Bagaimana kita punya sebuah kepekaan mau melihat teman, dokter, obat, dan apapun juga, itu adalah sebuah sarana yang Tuhan ingin pakai. Sehingga waktu apa yang kita harapkan itu tidak terjadi dan tidak terlaksana, kita tidak kecewa. Kan gitu ya poinnya. Kan berapa kali kita juga melihat ya, sekali lagi ya, ini kalau orang sedang menghadapi kesulitan, kadang kan semuanya akan menjadi kambing hitam ya. Ini dokternya yang salah, ini susternya yang salah, ini obat yang kurang ini yang begini, ini yang begitu nih. Banyak hal kita bisa memahami dalam peristiwa atau fase kita sedang mengalami sebuah goncangan. Iya. Tapi kita hari ini, sebelum kita menghadapi sebuah goncangan, saya bukan ngomong kita akan berdoa untuk dapat goncangan, enggak. Tapi siapa yang pernah tahu hidup kita tuh vulnerable, hidup kita tuh rapuh, hidup kita itu ya apa ya namanya, ya seperti kalau kita jalan-jalan ke mall atau ke store gitu, ada hati-hati pecah berarti membeli barang pecah belah. Ya sebegitu fragile-nya, rapuhnya hidup kita gitu loh. Sehingga kita yang sangat rapuh ini, percaya atau tidak, kita membutuhkan sesuatu di luar diri kita yang membuat kita itu aman dan nyaman.
Nah, hari ini kita diingatkan, apakah kemuliaan Tuhan itu dinyatakan ketika kita memberikan seluruh kehidupan kita untuk bersandar kepada Tuhan saja. Itulah yang kedua. Keluaran pasal 8 yang ke-6. Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, ya sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu. Wah, ini luar biasa. Serta ke dalam tempat adonanmu. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Keluaran 8 ayat 3-4. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah katak-katak lalu menutupi tanah Mesir. Jadi setelah dari sungai Nil air menjadi darah, Firaun tetap mengeraskan hatinya. Tulah yang kedua Tuhan nyatakan, dan tulah yang kedua dari sumber yang sama, yaitu katak yang mengeriap di dalam sungai Nil. Nah, ini mungkin ada pertanyaan, berarti waktu sungai Nil itu airnya menjadi darah, katak ini masih bisa hidup di dalam sungai Nil itu. Tapi tidak terlalu banyak. Pada waktu tulah yang kedua terjadi, mengulurkan tangannya, Harun bermunculanlah katak-katak menutupi tanah Mesir. Nah, kata menutupi memang diberikan sebuah penekanan, bukan hanya sekedar sesuatu yang faktual betul-betul menutupi, tapi ini menjadi bentuk kalimat yang sifatnya itu memang itulah kejadian yang sesungguhnya, yaitu katak itu terlalu banyak. Bahkan dikatakan ada memanjati rakyatmu, bahkan katak itu hadir sampai ke dalam tempat adonanmu. Artinya katak ini waktu muncul itu betul-betul mengganggu dan meresahkan mereka. Nah, pertanyaannya, kenapa kok meresahkan? Karena pada saat itu orang Mesir percaya Dewi Heket itu adalah dewi yang berbadan dan berkepala katak. Ya, Dewi Heket adalah dewi yang berbadan dan berkepala katak. Jadi pada waktu mereka itu melihat banyak sekali katak, kesulitan orang Mesir ini adalah mereka tidak boleh menghalau katak itu. Jadi ini ada di dalam posisi yang dilematis, saudara sekalian. Bagi orang Mesir kuno, katak adalah sesuatu yang sangat memalukan mereka karena harusnya dihormati, tapi begitu banyaknya sehingga katak-katak itu tidak lagi melindungi, tapi memberikan rasa takut dan intimidasi bagi orang Mesir. Ya, ini kan kebayang ya. Jadi mereka sendiri yang saat itu menghormati Dewi Heket yang adalah dewa yang bentuknya seperti katak, tapi karena terlalu banyaknya katak yang dianggap binatangnya keramat, kemudian mereka menjadi sangat kesulitan untuk menghalaunya. Saya pernah singgung tahun 19 berapa gitu ya, terjadi kerusuhan yang sangat luar biasa di India antara orang Hindu dan orang Muslim. Nah, salah satu yang menjadi pokok permasalahan adalah ketika orang Muslim percaya bahwa mereka pada waktu ada korban, itu yang dibunuh itu sapi. Tapi orang India itu sangat menghormati binatang sapi. Ya, terjadilah sebuah peristiwa yang sangat mengerikan sebenarnya. Yang kita percayai pada waktu itu juga menorehkan sebuah benang yang tidak menyenangkan bagi orang-orang yang percaya tentang hadirnya Tuhan kan. Ini kan jadi satu serangan buat orang-orang ateis yang mengatakan orang yang beragama juga saling membunuh kok satu dengan yang lain. Ini contohnya ini peristiwa sejarah seperti ini. Tapi kalau kita melihat di dalam konteks orang Mesir ini, kita bisa memahami bagaimana katak yang begitu banyaknya hadir di dalam rumah mereka, di tempat makan mereka. Mereka tidak boleh menghalau katak itu, tapi kehadiran katak itu memberikan gangguan yang sangat amat dalam. Jadi Dewi Heket ini dihubungkan juga dengan banjir di Sungai Nil. Jika musim air Sungai Nil surut, berjuta-juta katak malahan terus bertambah jumlahnya di sepanjang aliran sungai Nil, catatan saya. Maka itu sebenarnya pertanda baik dari Dewi Heket. Orang Mesir dilarang membunuh katak-katak itu. Bahkan ada kalanya jika seseorang membunuh katak tanpa disengaja, maka dia akan dihukum mati. Jadi coba kita berempati ya, masuk ke dalam peristiwa tulah yang kedua ini. Begitu sangat dilematisnya orang Mesir ini ketika mereka mengagungkan seorang Dewi Heket yang adalah Dewi katak tersebut, tetapi kehadirannya justru mengganggu kehadiran dirinya.
Pesannya apa sih sebenarnya dalam konteks ini? Tulah Katak ini memberi pesan akan dasar dari relasi ciptaan dengan Tuhan. Ya, perhatikan, ketika katak itu banyak, mereka tidak boleh membunuh katak. Tapi kehadiran katak itu mengintimidasi kehidupannya. Mungkin mereka berpikir gini ya, kok hormat pada Tuhan malah memberi sebuah ancaman gitu ya. Jadi Dewi katanya dihormati, tapi kehadirannya bukan memberikan kelegaan kepada saya, tapi justru memberikan intimidasi. Dan pesan buat kita hari ini persis sama seperti yang sering terjadi di dalam kehidupan bergereja, saudara sekalian. Berapa banyak orang Kristen yang kemudian melihat relasi dengan Tuhan itu seperti seakan-akan intimidatif. Ya. Intimidatif, kenapa nggak intimidatif? Coba beberapa orang Kristen merasa kalau nggak datang ke gereja, nggak kebaktian, nggak kasih persembahan, nggak melayani, nanti gue dihukum. Tapi aku ngasih persembahan juga nggak nyaman. Ya, paham ya maksudnya? Ini kan dilematis. Tuhan minta saya mengasih persembahan, tapi waktu saya memberi persembahan, saya sendiri secara ekonomi masih membutuhkan uang tersebut. Jadi waktu saya memberi, hati saya tidak rela, hati saya tidak ikhlas, tapi ada rasa intimidatif dari sebuah perasaan dan pikiran kalau saya tidak memberi, nanti saya tidak diberkati. Nanti kalau saya tidak melakukan hal yang baik, nanti saya mati masuk ke dalam neraka. Nanti kalau saya tidak melayani, nanti Tuhan akan mengancam saya, intimidatif. Jadi sebuah relasi yang bentuknya sebuah transaksional. Kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita tidak memberi damai sejahtera. Kehidupan Tuhan di dalam hidup kita justru memberi sebuah pesan intimidatif yang menakutkan, yang mengerikan, yang membuat kita itu tidak lagi bisa punya relasi yang nyaman dengan Tuhan. Coba saya breakdown sedikit ya hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kita ingat-ingat bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Apakah setiap kali kita lupa berdoa atau lupa baca firman setiap pagi, ada rasa bersalah gitu loh. Nah berarti kita harus mengoreksi ada apa gitu loh di dalam pemahaman kita dengan Tuhan. Kita tidak menikmati membaca firman, tapi lebih kepada sebuah rasa takut. Untuk apa gitu loh baca firman dengan perasaan takut? Takut dihukum lah, takut tidak diberkati lah, takut nanti dapat kutukan lah. Jadi relasi apa yang sedang kita bangun hari-hari ini gitu saudara sekalian. Ya. Ini kan jadi satu isu dan tema yang kita bersama tuh perlu setiap kali, setiap waktu itu mengoreksi apa yang saya sedang bangun dalam relasi dengan Tuhan. Ya. Jangankan baca Alkitab, berdoa lah. Beberapa banyak juga jemaat yang hari-hari ini kalau diajak FCG nggak ikut rasanya rasa bersalah gitu loh. Ya, rasanya tuh rasa sungkan misalnya, rasa nggak enak hati gitu. Rasa nggak enak hatinya sama siapa ya? Sama Pak Jaya, sama Ketua Ranting, sama Pak Franky, mungkin sama orang yang ngajak, sama hamba Tuhannya. Kok nggak ketemu, kok nggak kumpul, ada apa? Langsung ada sebuah rasa bersalah gitu loh. Jadi berarti ada sesuatu yang salah dalam motivasi kita. Kita datang dalam FCG itu karena kita percaya ini panggilan kan, harusnya begitu. Panggilan yang membuat kita sadar bahwa Tuhan itu menyatakan rencananya melalui bentuk komunitas, sebuah komunal. Waktu kita ngasih persembahan, emang Tuhan itu butuh uang kita? Enggak lah, dia Tuhan yang kaya kok. Jadi apa bentuk persembahan? Ya kita mencatat sebuah bentuk ucapan syukur tuh. Ya bagaimana mungkin kita bisa mempersembahkan hidup kita kalau uang yang ada dalam diri kita aja kita sulit untuk persembahkan. Tapi itu tadi, bagaimana kita memahami tentang persembahan hanya bisa diukur dengan bagaimana kita bisa melihat bagaimana Yesus mempersembahkan hidupnya. Selama kita tidak bisa melihat Yesus mempersembahkan hidupnya yang satu-satunya sampai berdarah-darah mati di atas kayu salib, maka omong kosong kita ngomong tentang ucapan syukur. Kita selalu akan ngomong tentang berkat, kita ngomong tentang upah, kita ngomong tentang surga. Nah ini pesan yang kedua. Katak Dewi Heket harus dihormati, tapi kehadirannya mengintimidasi kehidupan orang Mesir. Dan inilah yang Tuhan nyatakan sebenarnya sebagai bentuk kemuliaannya. Kemuliaan Tuhan dinyatakan ketika dia justru memberi tanpa meminta untuk dikembalikan kan gitu. Dia memberi supaya kita bisa sadar bahwa pemberiannya itu yang menggugah hati kita untuk memberi yang terbaik. Sehingga yang muncul adalah bukan sungut-sungut, bukan rasa terpaksa, tapi sebaliknya sebuah ucapan syukur yang melimpah. Karena apa sih yang kita bisa bayar kepada Tuhan? Gak mungkin lah. Ya. Kalau kita mencatat kalau kita mempunyai segala sesuatu dalam dunia ini dan memperoleh dunia ini, tapi dia kehilangan nyawanya,
Untuk apa semuanya itu? Artinya sudah jelas. Bahkan di dalam Alkitab waktu para murid bertanya, siapa dong yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Tuhan Yesus mengatakan, ya ini seperti unta masuk lubang jarum. Maka Yesus mengatakan bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Begitu besar kasihnya kepada kita, sehingga mendorong kita untuk membentuk, merangkai, menenun sebuah relasi yang bukan karena intimidasi, bukan karena rasa takut, bukan karena tidak mendapatkan sesuatu, tapi justru sebaliknya, karena sudah mendapatkan segala sesuatu, hati kita digerakkan sedemikian rupa untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, pertanyaannya lagi-lagi hari ini, bagaimana kita membangun relasi kita dengan Tuhan hari-hari ini kan? Berapa banyak juga orang-orang yang kemudian takut kena COVID, akhirnya melayani, akhirnya baca Alkitab dan berdoa, hanya semata supaya dia mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Tulah yang kedua bicara tentang sebuah relasi. Tulah yang ketiga sekarang, Keluaran pasal 8 ayat yang ke-17. Lalu mereka berbuat demikian. Ini tulah yang ketiga adalah tulah nyamuk. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Jadi setelah tulah yang pertama, Firaun mengeraskan hatinya. Tulah yang kedua, demikian juga Firaun mengeraskan hatinya. Dan kini adalah tulah yang ketiga, yaitu nyamuk. Dikatakan di sana dalam terjemahan Alkitab berbahasa Inggris memang menunjuk kepada mosquitoes, nyamuk ya. Di dalam terjemahan bahasa yang lain bisa diterjemahkan gnat. Ada juga leech. Ada juga skinip. Nah, ini semuanya kata-kata yang dipakai untuk menggambarkan binatang nyamuk. Tapi Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya nyamuk. Jadi memang gini ya, beberapa binatang dalam tradisi kuno itu sulit sekali digambarkan. Jadi kalau kita ngomong tentang nyamuk, itu jangan kita berpikir seperti nyamuk pada zaman ini ya. Ya, jadi kalau nyamuk zaman ini kecil-kecil gitu ya, cuma bunyi gitu. Enggak begitu sih sebenarnya. Tapi sulit memang untuk menjelaskan apakah ini nyamuk dalam konteks hari ini. Tapi saya yakin bukan sedemikian. Dalam bahasa Ibrani, kata nyamuk ini dipakai kata kinim. Dan dalam catatannya hanya muncul sekali dalam keseluruhan perjanjian lama. Nih, catatan saya dalam filsuf Yahudi abad pertama, Philo of Alexandria, menafsirkan kinim ini sebagai binatang yang merayap ke hidung dan telinga. Waduh, kinim ini binatang yang merayap ke hidung dan telinga. Jadi mungkin kita bertanya-tanya, apakah ini adalah sebuah bentuk yang sama seperti katak, yaitu sebuah gangguan kepada manusia? Tapi ternyata bukan demikian. Karena pada waktu konteks zaman itu, ini justru sebaliknya dari katak. Di dalam tradisi kuno dikatakan bahwa bagi seorang imam Mesir, mereka yang dihinggapi satu ekor nyamuk kinim ini saja, maka mereka berstatus sebagai orang najis dan tidak dapat melayani di kuil. Padahal tugas seorang imam pada saat itu harus membawa semacam replika kuil kecil yang berisi patung dewa yang diperuntukkan bagi orang awam yang tidak boleh memasuki tempat kudus. Nah, ini tradisi orang Mesir. Jadi imam membawa replika kecil-kecil, patung-patung tertentu untuk nantinya itu menjadi representasi orang-orang awam yang tidak boleh masuk ke dalam ruang kudus. Tapi kalau imamnya sendiri najis, membawa patung yang harusnya dibawa ke ruang kudus, ini kan menjadi kesulitan. Tapi pada saat itu, justru tulah nyamuk itu begitu sangat banyak, sehingga kemungkinan untuk tidak terkena nyamuk ini sangat kecil sekali. Catatan yang lain yang saya dapatkan adalah tulah nyamuk ini sebenarnya dipakai Tuhan untuk mempermalukan Firaun yang digambarkan sebagai inkarnasi Horus dan anak dari dewa matahari, Ra. Yang dipermalukan adalah sebenarnya gambaran Firaun, karena Firaun kemudian tidak bisa mengendalikan semua bagian di dalam kemah suci mereka, sehingga mereka imam-imam yang harus membawa sesuatu ke tempat yang tanah kudus itu tidak bisa lagi masuk ke dalam tempat yang kudus. Coba ya, ini menarik, karena di dalam konsep orang Mesir, tanah di Mesir itu adalah tanah yang kudus, saudara sekalian. Jadi mereka membawa persembahan itu
di dalam sebuah konteks kemah suci memang, tetapi di sebuah bagian bentuk tanah yang dipercaya juga tanah yang kudus. Kenapa? Karena tanah yang kudus itu dipercaya sebagai milik Dewa Ra. Dan sekarang tanah yang tadinya kudus tersebut dihinggapi oleh nyamuk yang menajiskan tanah tersebut. Wow, ini luar biasa. Ya, ini tamparan yang sangat besar bagi Firaun yang adalah inkarnasi dari Horus yang harusnya memegang kendali untuk menjaga tanah di tanah Mesir itu kudus, kemudian tidak lagi mempunyai kemampuan dan kuasa apapun. Makanya di Keluaran pasal 8 ayat 19, khusus di dalam tulah yang ketiga ini dikatakan bahwa tulah nyamuk ini adalah tangan Allah. Coba ya lihat Keluaran pasal 8 ayat yang 19. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Ya, itu ada konsep begitu. Jadi para imam yang lapor, ya, para orang-orang pintar yang lapor kepada Firaun mengatakan, ini gimana ini? Ini tanah yang kudus yang harusnya kita jaga. Tetapi binatang-binatang yang najis tidak hanya menghinggapi para imam, tetapi juga menutupi tanah di dalam tanah Mesir tersebut. Sehingga para ahli itu mengatakan kepada Firaun, inilah tangan Allah. Sebuah proklamasi yang mengatakan, I am give up, saya menyerah. Ini ahli ya. Tetapi ayat 19 mengatakan, tetapi hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Coba lihat di dalam konsep ini. Orang Mesir mendewakan tanah yang kudus. Dewa melindungi tanah, sedangkan Set ya Geb, dewa Geb itu yang melindungi tanah. Tapi ada Set, dewa pemarah yang menguasai tanah padang pasir di gurun. Jadi berubahnya tanah di seluruh Mesir itu menyebabkan kedua dewa itu dipermalukan. Jadi bukan hanya si Firaun yang inkarnasi yang harusnya mengendalikan tanah yang kudus di Mesir, tetapi juga ada dewa-dewa lainnya yang juga dipermalukan. Ini lagi-lagi sangat menarik karena di dalam kitab Kejadian, pada waktu manusia diciptakan oleh Tuhan, manusia diciptakan dari tanah. Ya, ini menarik. Tetapi justru pada saat masuk orang Mesir, tanah itu malah diagung-agungkan. Jadi ada satu upside down, cara berpikir yang terbalik. Ketika orang Mesir justru mengkuduskan hal yang sebenarnya tidak layak dijadikan kudus, yang sebenarnya tidak ada artinya, itu justru diagung-agungkan. Tapi pada saat yang sama, Tuhan itu menggunakan tanah sebagai bentuk kerapuhan dan kenajisan manusia dan menjadi mulia, menjadi kudus, bukan karena tanah tersebut, tapi karena nefes. Ya. Nafas Tuhan dihembuskan ke dalam tanah tersebut, lalu tanah itu kemudian hidup menjadi manusia. Jadi tulah yang ketiga ini sebenarnya memberikan kepada kita pesan bahwa hal-hal yang sebenarnya tidak layak untuk menjadi hal yang kudus dan ditinggikan, selayaknya itu jangan tinggikan gitu. Kita harus menyadari bahwa apa yang seharusnya kita agungkan dan kita nyatakan di dalam kehidupan kita itu bukan apa yang sebenarnya bagi Tuhan itu tidak kudus gitu. Jadi jangan diputar balik gitu ya, jangan diputar balik. Nah, problema kita saat ini adalah kita menempatkan alam menjadi salah satu hal yang mungkin bisa jadi ya itu punya otoritas yang sama dengan Tuhan gitu. Ya, coba kita lihat hari-hari ini ya, berapa banyak dari beberapa suku di dunia ini juga yang mengagung-agungkan alam sebagai bentuk perwujud nyataan tentang Tuhan itu sendiri. Ya, ini tidak bisa ditampik karena setiap orang kan mencari apa ya, unsur ilahi ya di dalam dirinya ya. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia mencari sebuah unsur ilahi dan alam semesta di dalam dunia ini seakan-akan menjadi perwujud nyataan. Bahwa yang luar biasa, yang berkuasa itu adalah alam itu sendiri. Tapi seharusnya hari ini kita diingatkan oleh Tuhan juga, jangan sampai hal-hal yang sifatnya itu bukanlah sesuatu yang dianggap kudus dan mulia bagi Tuhan, kita menganggap itu kudus dan mulia bagi Tuhan. Ya. Mungkin kita bingung, maksudnya apa ya? Beberapa orang itu mengkuduskan denominasi lebih daripada kehadiran Tuhan itu sendiri. Kalau nggak GKI, gue nggak mau.
Kalau nggak gereja ini aku nggak mau. Kalau nggak liturginya begini itu udah salah. Kalau nggak liturginya itu yang nggak bisa begitu gitu. Ada hal-hal tertentu di dalam kehidupan kita bergereja, hal yang sebenarnya tidak menjadi prinsip, kita buat itu menjadi prinsip, bahkan mengalahkan hukum Tuhan itu sendiri. Mengalahkan hukum Tuhan itu sendiri dengan sebuah pemahaman bahwa ini adalah hukum yang terbaik. Bagi siapa? Bagi denominasi saya. Gambaran tentang tanah itu harusnya menjadi gambaran kerapuhan manusia dan hanya bisa datang kepada Tuhan. Saya bukan ngomong gini ya, aturan manusia, hukum manusia itu tidak penting. Saya bukan ngomong begitu. Tapi jangan sampai kita ini justru mengagung-agungkan sesuatu yang adalah ciptaan manusia itu sendiri. Itu justru menggantikan posisi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kan harusnya nggak begitu. Relasi kita kepada Tuhan harusnya dinyatakan dengan sebuah metode tertentu. Betul. Tapi metode itu tidak bisa menggantikan tentang pemberitaan Injil itu sendiri. Kan berapa banyak orang kalau memberitakan Injil harusnya begini, harusnya begitu, caranya begini. Ya saya sendiri kan belajar tentang EE. Dulu juga saya berpikir seperti itu. Kalau nggak di EE berarti belum nginjil kan gitu. Nah, sampai sekarang akhirnya iya sadar juga metode ini sebuah jembatan kok. Berapa banyak orang yang juga mungkin ya saya bukan ngomong EE ini nggak bagus sekali. Berapa banyak orang yang bisa mendengar Injil melalui metode ini. Tapi kalau kita kemudian mendewakan, mengagungkan metode ini yang memang halnya sifat rohani, misalnya di dalamnya ada doktrin, ada pemahaman, ada firman Tuhan, betul gitu loh. Tapi kalau metode itu menjadi sebuah perangkat yang kemudian menggantikan bagaimana cara Tuhan bekerja, ini kan keliru. Bahkan ada satu kalimat yang saya setuju berkata begini, ketika kita menutup Alkitab kita, Tuhan tetap berbicara kepada kita. Saya bilang yes, ya dan amin. Ya dan amin. Walaupun saya yakin juga Tuhan berbicara melalui Alkitabnya. Tapi kita nggak bisa menutup mata dan menutup telinga kita ketika kita tidak lagi membaca Alkitab. Tuhan masih berbicara kepada kita melalui banyak hal yang Tuhan nyatakan. Walaupun nanti batu ujian terakhirnya ada di dalam firman Tuhan. Tapi dalam kehadiran kita hari lepas hari seharusnya kita tetap bisa mendengar dong bagaimana Tuhan berbicara kepada kita. Kenapa? Karena Allah Roh Kudus ada di dalam diri kita. Maka bagus sekali kalau kita punya sebuah disiplin rohani untuk menghafal ayat firman Tuhan, itu sangat baik. Karena bagaimana Allah Roh Kudus itu bekerja mengingatkan kepada kita tentang firman. Sehingga waktu Alkitab ditutup, Tuhan masih tetap berbicara kepada kita.